apa sih maksudnya di kuburan itu diapain? Nah, untuk mengetahui kuburan itu diapain, orang harus percaya dulu nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan masuk lagi dalam segmen Sapu Podcast. Nah, kali ini terkait soal podcast, masih di podcast Raymond Chin di tema Escape bersama Ustadz Felix Xiao. Jadi dalam sebuah podcast tersebut membahas terkait soal siksa kubur atau keadaan orang-orang ketika di dalam kubur. Nah, karena seringkali dalam podcast tersebut tidak spesifik dan tidak secara rinci membahas keadaannya, maka pada kesempatan kali ini kami akan membantu teman-teman untuk memahami lebih, sekalipun tidak sempurna, paling tidak akan mendapat tambahan ilmu buat teman-teman terkait keadaan orang-orang yang berada dalam kubur. Nah, biar bisa menjadi pelajaran buat teman-teman semua. Nah, seperti apakah videonya? Tonton terus sampai selesai. Baik teman-teman Tren Quran, jadi bicara soal podcast Raymond Chin di tema Escape di bulan Ramadan yang lalu. Nah, itu ada satu satu potongan video dari penjelasan Ustadz Felix Xiao ketika ditanya oleh Feren, salah satu moderator atau MC-nya lah. Nah, pertanyaan tersebut menanyakan terkait bagaimana keadaan orang-orang yang ada di alam kubur. Nah, terkait ini kita akan menyampaikan satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan, innamal qabru rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Nah, ini juga salah satu hadis yang sangat familiar. Jadi disebutkan dalam hadis tersebut bahwa innamal qabru rawdatun min riyadil jannah, bahwasanya alam kubur tersebut adalah rawdatun min riyadil jannah. Jadi surga, bagian dari surga, dari taman-taman surga. Artinya, jadi bisa kita bahasa sederhanakan bahwa kubur itu adalah prototipenya surga. Artinya kalau orang nantinya akan ditempatkan di surga setelah hari perhitungan, setelah dibangkitkan kembali, maka keadaannya di alam kubur juga akan paling tidak dia akan mendapatkan kesenangan awal sebelum masuk surga. Nah, kemudian dilanjutkan dalam hadis tersebut, au hufratun min hufarin niran, atau kubur itu bisa juga lubang dari lubang-lubang neraka. Artinya, ketika seseorang yang selama hidupnya di dunia itu selalu berbuat jahat, tidak beriman kepada Allah, maka pada saat dia masuk dalam kubur, maka keadaannya itu dia akan dapat DP atau panjar sebelum masuk neraka. Dia juga akan disiksa di alam kubur, yang mana nantinya ketika dia dibangkitkan kembali dan dihisap dan hisapnya ternyata dia harus masuk ke neraka, maka dia akan masuk neraka. Tapi sebelum dia masuk ke neraka di alam kubur, dia sudah mendapatkan siksa kubur. Nah, teman-teman Tren Quran, terkait penjelasan ini, jadi kita juga mau menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi kalau orangnya orang beriman, maka keadaannya yang pertama, kalau dia memang orangnya amalnya biasa-biasa saja, maka dia akan pada saat masuk di alam kubur, jasadnya akan hancur, kemudian dia bercampur dengan tanah kembali, dan selama dia dikubur, dia tidak mengalami apa-apa karena dia termasuk orang yang baik tapi dalam level yang rendah. Baru kemudian pada saat sangkakala ditiup untuk dibangkitkan kembali, maka baru dia bangkit. Kemudian bagi orang yang baik, ada juga pada saat masuk di alam kubur, dia akan mengalami kantuk secara terus-menerus sampai hari kiamat tiba. Jadi ketika sangkakala ditiup, baru kemudian dia dibangkitkan kembali. Jadi selama di alam kubur dia hanya diberikan rasa kantuk saja. Nah, itu juga orang-orang baik, tapi di level yang belum terlalu tinggi. Lalu kemudian di level para wali, syuhada,
itu nanti pada saat masuk di alam kubur, dia tidak bisa bangun di alam kuburnya kecuali hanya 2-3 bulan saja. Jadi disebutkan seperti itu oleh Imam Al-Ghazali. Baru kemudian ruhnya itu akan dibawa oleh burung berwarna hijau mengelilingi atau masuk ke dalam surga. Nah, itu para syuhada. Kemudian untuk para nabi, para wali, ada yang diberikan pilihan untuk tetap bisa mengelilingi dunia. Jadi tetap bisa mengelilingi dunia hingga hari kiamat. Ada pula yang memilih untuk ditempatkan di langit ketujuh. Jadi itu pilihan bagi orang-orang yang level keimanannya sangat tinggi. Para nabi, para wali. Nah, itu bisa kita berikan contoh-contoh, misalnya Aba Guru Sekumpul itu sampai saat ini diketahui pernah muncul di Palestina, memberikan bantuan kepada orang Palestina, dan itu diceritakan langsung oleh orang Palestina sendiri. Dan wali-wali lain juga ada yang mengalami hal-hal yang mungkin di luar dari nalar kita. Dan adapun keadaan bagi orang-orang yang banyak melakukan dosa selama hidupnya, disebutkan dalam surah Ghafir ayat 46, An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya. Jadi orang-orang tersebut, orang-orang kafir misalnya, jadi mereka akan diperlihatkan kedudukannya di neraka, yaitu pagi dan petang. Jadi itu sudah menjadi siksa berat bagi mereka. Namun ditambahkan dalam penjelasan ulama bahwa mereka bukan hanya diperlihatkan keadaannya nanti di neraka, tapi mereka juga diberikan siksa atas apa yang mereka lakukan. Nah, ada satu kisah menarik buat teman-teman yang perlu teman-teman diresapi, dan bisa jadi renungan ini bisa membantu kita untuk berhenti melakukan maksiat, misalnya mencuri misalnya. Jadi dalam sebuah kisah, jadi mungkin banyak orang yang bicara soal kisah Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati. Nah, kita seringkali hanya terfokus pada kemampuan Nabi Isa menghidupkan orang mati. Tapi dalam penjelasan kisah yang lebih lengkap, itu bukan hanya membahas kemampuan Nabi Isa tersebut, tapi membahas siapa orang yang dibangkitkan oleh Nabi Isa tersebut. Dalam sebuah kisah disebutkan bahwa orang yang dibangkitkan Nabi Isa tersebut ditanya ketika dibangkitkan bahwa bagaimana keadaanmu ketika di alam kubur. Jadi dia menyampaikan, saya pernah disiksa selama kalau tidak salah 7.000 tahun, kalau tidak salah ya, kalau bukan 7.000 atau 70.000 tahun. Jadi dia disiksa selama itu karena ada satu kesalahan yang ia lakukan pada saat menjual kayu bakar. Jadi dia sudah sepakat deal dan sudah dibayar. Artinya kayu bakar yang akan diantarkan itu sudah dibayar oleh pembelinya. Tapi di tengah jalan, pada saat dia mau membersihkan giginya, dia mengambil secuil dari kayu bakar tersebut untuk digunakan membersihkan giginya. Nah, kesalahan sekecil itu yang ia lakukan, ia disiksa sampai ribuan tahun di alam kuburnya. Jadi itu juga yang perlu kita jelaskan, bahwa nantinya akan ada orang-orang yang mendapat siksa kubur ketika masuk dalam kubur, tapi tidak selamanya. Jadi dia ada waktu tertentu, lalu kemudian siksanya dihentikan, dan barulah kemudian dia dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Jadi teman-teman, panjang sekali penjelasannya kalau kita ingin membahas soal siksa kubur. Intinya dari hadis tadi disampaikan bahwa innamal qabru raudatum min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Jadi kubur itu adalah surga dari taman-taman surga, atau bisa jadi dia lubang dari lubang-lubang neraka, tergantung bagaimana keadaan teman-teman ketika hidup di dunia. Sering memfitnah orang, sering mencuri, dan sebagainya. Jadi semoga ini bisa menjadi pelajaran buat teman-teman semua. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.